Di kita ini yang rasa-rasanya konflik of interest itu masih dianggap apa ya? Wajar. Wajar gitu. Ya, tadi misalkan salah satunya ya di putusan MK Pak ya. Ya, kan disebutkan juga di situ bahwa ada konflik of interest. Saya nggak paham juga gitu. Bagaimana dia bisa menyatakan bahwa dia tidak konflik coy gitu di luar, kita singkat konflik of interest coy gitu. Sebenarnya ada yang menarik gini ya. Tadi dimulai dari Syekh Farid itu. Satu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membicarakan terkait dengan masalah integritas, etik, dan hal lain lagi seputar dengan itu, kaitan dengan proses pemilu. Karena proses pemilu ini tentunya semua orang harus, atau terutama para aparatur ya, itu harus netral. Tidak boleh berpihak, tidak boleh juga menggunakan kekuasaan atau kewenangan yang diperoleh dari negara untuk kepentingan pemilu. Kali ini kita berbincang dengan orang-orang yang punggawa-punggawa etik di KPK dulu. Pak BW, apa kabar Pak BW? sehat. Kan tentang KPK kan punggawa etik. Iya Bang. Betul. Satu lagi Pak BW, Sekjen Wadah Pegawai Sepanjang Masa. Om Farid, apa kabar Pak? Alhamdulillah Bang, alhamdulillah Bang. Luar biasa. Syekh. Wah ini gawat nih. Baru mulai. Karena Sekjen Wadah Pegawai itu Pak, itu kalau ada pelanggaran-pelanggaran etik pegawai, itu dia dilibatkan, ikut membahas, itu menyidangkan Pak. Sekarang saya Bikin dulu peraturan juga ada ya? Iya. Bikin peraturan. Sekarang Mewakili saya dulu pegawai, Pak. disebutnya dituduhnya Taliban. Stok Taliban maksudnya. Taliban maksudnya. Itu framing yang mengada-ada. Framing yang mengada-ada itu. Dan ya Allah. bicara terkait dengan masalah tadi etik dan lain-lain, tentunya Farid kan pernah jadi konsultan tentang SDM ya, Rid, ya? Iya Bang. Dulu, ya. Dan tentunya memahami betul kan tentang bagaimana menjaga etik dan banyak hal lain lagi terkait dengan hal itu ya, Rid, ya. Yang saya nggak habis pikir begini, Farid. Saya tanya mulai dari Farid dulu Pak Dwi ya. Yes. Pak izin Pak. Saya dulu ditanya. Karena begini, dalam logikanya orang bisa melakukan pelanggaran kode etik itu biasanya kalau pengawasannya lemah, ya. Dan pengawasan itu dilakukan dari level atas, gitu. Ya. Yang kedua, orang kalau melakukan pelanggaran etik itu akan berdampak besar apabila punya jabatan atau kewenangan yang besar, Ya. Kan begitu. Betul. Beda dengan yang level bawah. Tapi kenapa kok yang ditekankan ini sepertinya yang level-level bawah malah, yang di atas sepertinya yang kurang. Betul. Ini apa yang salah nih, Bang? Ini arahnya kemana nih Bang? Arahnya bisa ke semua arah. Gimana, Dudut? Iya Bang, etik itu memang berlaku kepada semua semua kalangan lah Bang ya. Ya. Gitu, ya. Bisa dikatakan semakin maju negara biasa juga ada terkait dengan etika yang baik juga di sana. Sebagai salah satu contoh, saya pernah waktu itu berdiskusi dengan salah satu anggota parlemen di daerah Eropa, Pak. Gitu waktu itu bukan saya ke Eropa, tapi saya waktu itu kita video call gitu, video telekonferensi gitu ya. Saya berdiskusi. Dia salah satu anggota parlemen dan pertanyaan saya waktu itu satu pertanyaan saja memang. Bagaimana menurut beliau waktu itu ketika ada pejabat pemerintah ataupun anggota parlemen yang melakukan bisnis? Melakukan bisnis. Lalu dia bilang tidak mungkin gitu. Loh, saya bilang nggak mungkin, bagaimana nggak mungkin? Ketika dia menjadi abdi negara, maka dia akan mencurahkan seluruhnya untuk negara, kira-kira begitu, Bang. Dia akan melepaskan semua kepentingannya gitu. Di sini sepertinya kok mungkin. Nah, itu kan Bang. Di sini kan justru kebalikannya gitu. Iya. Seakan-akan, ini saya berbicara seakan-akan Bang ya. Mungkin gini, ketika dia masuk parlemen atau jadi pejabat, justru di situ dimulailah pintu bisnis terbuka lebar, kira-kira begitu. Iya. Ini kan sebuah hal yang berbeda gitu, dan makanya saya bilang etik itu harusnya ditaruh di paling atas gitu. Jadi dan yang paling mungkin melakukan itu benar kata Bang, bahwa semakin tinggi posisi maka gitu kecenderungan gitu untuk melanggar itu juga semakin besar gitu. Kenapa begitu? Karena yang paling banyak Pak BW gitu, kalau nggak salah kan konflik of interest ini Bang. Di kita ini yang rasa-rasanya konflik of interest itu masih dianggap
wajar. Wajar gitu. Ya, tadi misalkan salah satunya ya di putusan MK Pak ya. Ya, kan disebutkan juga di situ bahwa ada konflik of interest. Saya nggak paham juga gitu. Bagaimana dia bisa menyatakan bahwa dia tidak konflik coy gitu di luar, kita singkat konflik of interest coy gitu. Di luar itu padahal jelas gitu. Ketika ada sebuah gugatan itu bersinggungan dengan keponakannya gitu. Lalu dia masih tetap bersikukuh dia tidak melanggar itu. Bahkan sebelumnya juga gitu. Dia berbicara soal ketika dia diangkat, dia menikah dengan adiknya presiden, maka dia merasa padahal kan ini antara eksekutif dengan MK ini yudikatif harusnya kan terpisah, terbebas dari semua karena dia penjaga garda terakhir bicara masalah negara Pak gitu. Makanya saya pikir itu perlulah gitu. Dan terjaga sekali. Bukan cuma itu loh Pak BW. Kita lihat beberapa menteri tentunya dia menjalankan tugas untuk membantu presiden dan tentunya itu sebagai aparatur, sebagai pejabat gitu untuk kepentingan masyarakat kan. Tapi beberapa ini kan sedang rame nih. Contohnya. Beberapa diduga bicara terkait dengan masalah bansos yang diarahkan kepada pihak tertentu. Itu kalau nggak salah Menteri Perdagangan itu. Ya. Ada lagi yang lain, contohnya terkait dengan pembahasan yang terkait dengan masalah apa itu ya, bedah rumah apa ya, yang Menteri Pertahanan contohnya. Dan Mas Novel kayaknya nggak sah kalau masih banyak lagi. Mas Novel nggak sah kalau nggak menyebut Menteri Investasi deh. Oh iya betul. Investasi bikin apa? Dia bikin itu Mas, bikin kayak Pokja gitu yang khusus untuk cyber macam-macam kayak gitu, diduga kayak gitu. Terus kemudian pertanyaannya itu menggunakan fasilitas apa? Sebenarnya ada yang menarik gini ya. Dimulai dari Syekh Farid itu. Satu itu yang namanya konflik of interest itu adalah bapaknya korupsi, Mas. Betul. Karena di induknya. Saya nggak mau bilang ibu dari korupsi, tapi itu bapaknya, babonnya korupsi dari situ. Babonnya korupsi. Kalau kita tak bisa mengelola dan mengendalikan coy itu, maka sebenarnya kita sedang melakukan pembiaran terhadap korupsi. Itu bagian pertama itu. Terus bagian yang kedua sebenarnya juga menarik, kita punya undang-undang untuk mewujudkan negara yang bebas dan bersih dari korupsi. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mestinya itu yang dipakai itu sebenarnya. Sikap dan perilaku yang tadi dicontohkan oleh Syekh Farid itu kan sebenarnya bisa disebut dengan nepotisme atau kolusi, dan di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman seorang hakim itu harus kemudian mengundurkan diri kalau kemudian dia memeriksa perkara yang punya potensi coy itu. Nah itu yang kedua itu. Terus yang ketiga yang juga sangat menarik sebenarnya, di proses demokrasi ini itu kan nggak mungkin proses ini dilakukan tanpa melibatkan penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu disebutnya sebagiannya adalah penyelenggara pemilihan. Penyelenggara itu kan bisa dari KPU, bisa dari Bawaslu, dan DKPP. Nah kalau kemudian mereka affiliated dari kepentingan kekuasaan, selesai barang itu. Nggak akan mungkin ada pemilu yang demokratis kalau penyelenggara negaranya atau aparat pelaksana dari lembaga penyelenggara pemilu ini menjadi bagian dari itu. Apalagi kalau didukung oleh ASN. Nah, salah satu indikator untuk itu, salah satunya adalah apakah ASN ini diberikan keleluasaan yang kemudian dia potensial melakukan kecurangan. Misalnya gini, dia menteri, diaturlah cuti. Cuman kadang-kadang kita nggak bisa tahu tuh ini sebenarnya sedang menjalankan tugas atau cuti. Betul. Susah beda. Nggak mungkin melepaskan baju gitu. Kayak tadi contohnya Mas Novel kan menjadi menarik tuh. Dia pergi ke sana sebagai Menteri Pertahanan atau sebagai calon presiden. Itu sulit tuh. Nggak mungkin ditulis di. Saya sedang jadi calon presiden gitu saya. Yang kesana menggunakan fasilitas-fasilitas negara, di mana kemudian dia duduk sebagai salah satu petinggi di kementerian, tapi begitu sampai di sana dia cepat bertukar baju menjadi calon presiden. Dan itu kerap sekali ditemukan, terutama calon-calon yang memang masih menjadi penyelenggara negara. Tapi kan memang aturannya kan nggak perlu cuti, Pak BW.
Boleh dong berarti. Ya itu yang jadi soal. Iya. Itu yang kan dia artinya Berarti kan mereka merasa nggak salah kan? Salahnya di mana aturannya begitu? aturannya itu yang sudah korup sedari awal, Mas. Tuh, itu yang repot lagi. Ya. Lah kalau kemudian bapaknya merasa bahwa dia perlu melindungi Ya. anaknya dan diduga kemudian peraturan-peraturan itu memberikan permisivitas itu, Iya. kita mau ngomong apa kalau udah situasi kayak gitu? Betul. Dan gini Pak Bibi, kalau kita tadi bicara terkait dengan masalah konflik of interest itu, ya, tentunya dan netralitas ya. Seringkali itu begini Pak Bibi, yang saya pahami paling tidak, banyak ASN itu kemudian takut untuk melaporkan, untuk bereaksi, untuk kritis, karena kemudian takut dianggap tidak netral. Padahal justru sebaliknya kan, melaporkan kalau ada masalah, itu bagian dari kewajiban bahkan. Kritis dan kemudian bersikap untuk terjadi sikap standar norma yang benar aja deh, bukan berpihak ke siapa-siapa. Itu kan mesti tidak ada masalah. Tapi kan kalau dilihat hari ini kan sepertinya aparatur pada takut nih. Betul. Takut dianggap nanti seolah mendukung. Itu pandangan Pak Bibi gimana? Yang mengerikan tuh Mas, ini kan ada 3 Mas. Pertama, aparatnya itu sendiri dipakai. Dan mau Pak Bibi? Iya. Karena kemudian ada dalam tanda petik, misalnya intimidasi dalam tanda petik. Misalnya yang diduga keras seperti itu, aparat desa. Kan sudah mulai. Jadi ada yang kemudian, terus ada yang kedua merasa bahwa dia adalah bagian dari kepentingan yang ingin dia dukungnya. Wakil menteri yang kemarin mulai kebukti itu, wakil menteri desa kalau nggak salah. Itu dengan ikhlas dia mengkonsolidasi dirinya. Yang satu itu ada tekanan, diduga seperti itu. Yang satu lagi diduga dia ikhlas karena dia menjadi representasi dari kepentingan kekuasaan yang ingin dia lindungi dan dia serve kan. Nah itu yang terjadi, yang juga menarik. Terus yang ketiga, yang Mas Novel tadi kemukakan, ASN ini tidak diberikan ruang untuk menunjukkan netralitasnya. Bahkan kemudian dibuat mereka itu khawatir kalau mau menjadi netral, justru dia dianggap berpihak. Nah, itu yang paling mengerikan sebenarnya di situ. Netral itu yang maksud diam bukan? Nah, netral itu kan bukan diem sebenarnya kan. Iya. Itu mobil Bang, gigi netral. Gigi netral. Iya kan? Iya, nggak bergerak ya. Nggak bergerak Bang. Iya. Jadi memang ini yang sering menjadi perbincangan. Iya Bang. Dan gini Pak Bibi, Farid ini temannya banyak Pak Bibi. Jadi kita tanya Farid hal yang sama Pak Bibi. Dalam pandangan Farid gimana? Karena kan banyak aparatur, aparatur baik ASN atau non ASN, yang kemudian yang dituntut untuk netral dan dia paham bahwa dia harus netral. Tapi untuk bersikap kritis, menjunjung tinggi norma saja, tidak berpihak, itu dia pernah takut gitu. Paling enggak yang saya paham. Yang pertama dulu gitu, betul nggak sih yang saya ngomong tadi? Yang kedua, sebabnya apa kira-kira? Nah, sebelum ke sana Bang, gitu, saya melihatnya begini. Bicara netralitas ASN, buat saya harus di cluster dulu Bang. Bicara ASN. Kalau orang ahli manajemen gini. Kita cluster managing dulu. Pertama ASN kan, saya bicara ASN tapi yang digaji oleh negara, kira-kira gitu ya. Yang digaji oleh negara Pak Bibi. Kan ada banyak nih klasternya. Pertama TNI Polri. Dia tidak memiliki hak pilih ya. Dia dengan tidak memiliki hak pilih maka dia harus netral. Ditambah lagi mereka punya kewenangan dari sisi hukum untuk Polri, terus untuk mempertahankan keamanan dari sisi TNI. Artinya kalau kita ketemukan kebanyakan orang Bang, ya agak sungkan dan takut lah kalau kita ketemu polisi ataupun TNI kira-kira gitu. Penegak hukum untuk karena penegak hukum. Pemilu. Dengan kewenangan yang dimilikinya gitu, maka dia harus netral. Jelas ini. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan karena memang dia harus netral gitu. Karena tadi dia sudah digaji negara dan dia tidak punya hak pilih Bang. Karena tidak punya hak pilih dia harus netral. Jelas itu. Udah nggak ada AIU-nya nggak ada, selesai. Terus yang kedua, orang-orang memiliki kewenangan. Gitu. Dia dibayar oleh negara, tapi dia memiliki kewenangan yang tinggi. Nah, contohnya apa? Menteri. Ya, menteri dia berafiliasi pasti rata-rata gitu dengan partai, ya kan. Lalu peraturan sekarang kalau nggak salah PP ya, baru tidak perlu cuti atau mundur. Ini kan menjadi tanda tanya gitu. Bagaimana kita
yang ditekankan selalu bicara ASN harus netral, ASN harus netral. Lalu bagaimana dengan pucuk dari ASN itu? ASN itu kan di kementerian lembaga. Pucuknya, lah misalkan ada ini mau maju menjadi caleg di salah satu daerah gitu. Bagaimana dia bisa bersikap netral gitu? Kayak tadi Pak Boy bilang, ada suatu menteri datang ke sebuah tempat. Ini sebagai menteri gitu, atau justru sebagai calon presiden atau calon anggota parlemen gitu, anggota DPR. Ini kan ambigu nih jadinya. Atau dia datang sebagai ketua partai katakanlah. Absurd bukan hanya. Iya, makanya ini kita berbicara netralitas apa kalau begitu. Nah, buat saya gitu harusnya tadi yang atasnya harusnya netral. Ini berbicara netral apa? Buat saya tadi secara etik gitu. Ketika dia ingin maju sebagai calon presiden, menteri, secara etis ya, etik kan etis atau tidak etis gitu. Ya secara etika dia mundur lebih baik. Iya, betul. Jadi dia tidak menggunakan kewenangan karena dia punya kewenangan, punya power, Bang. Gitu. Karena power potensi besar digunakan. Itu makanya lagi-lagi konflik of interest gitu, power abuse itu bukan hanya power, ada fasilitas. Itu kan gitu. Betul Bang gitu. Pendukung lainnya. Persis. Ada dua nih Bang, ada yang tidak punya hak pilih, dia punya hak pilih tapi dia masih dibiayai oleh negara. Yang satu lagi nih, ASN biasa, Pak. ASN biasa yang golongan 3A gitu, yang 3B, 3C, 2A, 2B, 2C, 2D dan seterusnya itu. Lah, saya bingung kalau mereka suruh netral, mereka punya hak pilih. Sama halnya gini. Ini kan kalau saya dari kemana saya bukan orang hukum. Kita bicara logika sederhana saja. Ada orang hukum. Saya punya selain timnas Indonesia tentunya ya. Saya kalau kontestan di Piala Dunia, Piala Eropa, saya menjagokan Jerman, Bang. Oke. Saya cenderung memegang Jerman. Lalu ketika ngobrol gitu Jerman menang, masa saya tidak bisa menunjukkan bahwa saya ini mendukung Jerman kira-kira begitu. Itu kan hal yang biasa saja gitu. Saya menunjukkan dukungan saya. Tapi kan saya tidak perlu mempengaruhi. Lu ikut gue ya, dukung Jerman. Ini kan nggak perlu juga. Tapi apakah saya menunjukkan bahwa saya ini pendukung Jerman itu menjadi salah? Kan kalau menurut saya Bang ya, ini menurut pribadi saya kan nggak salah juga gitu. Sama halnya ketika ASN memiliki pilihan tersendiri gitu. Lalu apakah salah gitu? Dan dituntut netral. Bagaimana dia bisa netral sedangkan dia punya hak pilih? Itu kan jadi absurd, Pak. Bingung gitu. Mungkin netral yang dimaksud itu tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk mempengaruhi. Setuju, Bang. Sekarang kalau kita balik lagi. Dia punya kewenangan apa? Loh, menterinya aja tadi kan gitu. Dia punya kewenangan, Bang. Sekarang gini, banyak yang ditakutkan kan gini. Kalau saya ngelawan, saya takut dimutasi. Ya kan? Ada nanti dipindahkan bagian, ditaruh di tempat yang jauh loh. Ini yang punya power loh. Ini nggak dituntut untuk netral lagi. Tapi kan dia takut dimutasi juga deh. Ini kan, Bang. Lalu yang di bawah ini disuruh netral. Loh, bukankah gitu? Kita ini kan Bhinneka Tunggal Ika kan, Bang. Ini kan bagian dari proses demokrasi. Kalau dulu zaman Orde Baru kan gitu. Pemilihan umum telah memanggil kita kan gitu. Semua rakyat menyambut gembira. Kenapa nggak bergembira? Ini kan boleh juga suaranya. Kecenderungan memilih buat saya pribadi loh Bang. Sebenarnya kan tidak ada masalah untuk itu. Yang nggak boleh itu saya memaksakan atas kewenangan saya. Dan kalau tadi golongan 2A, 2B yang ASN biasa Bang ya. Apakah dia memiliki kewenangan untuk memaksa? Saya rasa kan tidak. Betul. Dan saya yakin yang dimaksud netral ini karena nanti khawatir kemudian dia menggunakan fasilitas negara, menggunakan kewenangannya untuk kampanye, untuk memihak, untuk mendukung itu barangkali. Nah itu Bang, kalau dia menteri nggak dipikir barangkali, lupa gitu. Padahal kan kalau tadi tidak masuk ke golongan tertentu saya setuju Bang. Tidak boleh masuk anggota partai saya pun setuju sekali. Tapi apakah saya memilih keberpihakan terhadap suatu pasangan gitu, lalu itu menjadi dianggap tidak netral? Saya sih enggak. Asumsi saya, logika saya tadi kalau saya punya ada Piala Dunia, Piala Eropa, saya pilih Jerman. Yang pertama gini. Apa yang Farid kemukakan itu sebenarnya sedang menjelaskan sikap dan perilaku diskriminatif dari kebijakan itu. Oke. Kalau menterinya boleh, bawahannya menteri nggak boleh. Gitu. Yang ditakutkan dari semua itu adalah penggunaan kewenangan dan fasilitas yang ditujukan untuk kepentingan calon tertentu yang dia pilih. Tapi kalau dia memilih dan tidak menggunakan seluruh perangkat kepentingan dari kewenangannya dia, apa yang salah di situ? Karena dia juga mempunyai hak pilih. Yang dia nggak boleh itu, kalau lo bukan merah, gua nggak akan kasih fasilitas-fasilitas ini. Lo mesti merah. Memaksakan itu, Pak ya. Justru yang terjadi kayak begitu tuh.
Ya kan yang Gitu, Pak, ya? yang kepala-kepala daerah tuh banyak kan gitu tuh. Ya yang punya otoritas menggerakkan gitu kan. Itu kayak gitu. Betul. Nah, jadi ini agak aturan itu diskriminatif dan agak sedikit manipulatif di situ tuh. Nah, yang juga menarik kan gini, ada kewajiban konstitusional di mana seluruh proses pemilihan itu harus dilakukan rahasia, jujur, adil. Maksudnya itu yang ditekankan. Betul, setuju Pak saya. Jadi itu yang mesti ditekankan, Mas. Rahasia, jujur, adil. Adil, yang namanya jurdil itu kan gitu, Mas. Iya. Jujur dan adil itu. Kan itu memang rahasia, disebutkan luber dan jujur kan di situ kan. Betul. Kan itu yang Langsung mestinya rahasia. jadi jujur dan adilnya itu siapapun yang mempunyai hak pilih dan dia sebagai penyelenggara negara, dia harus melaksanakan itu secara jujur dan adil. Betul. Proses pemilihan umum itu. Iya. Nah, ini yang dilupakan, esensinya dilupakan terus Justru malah memilih. iya. Tuh, repot sekali ya. Tapi memang yang saya pahami begitu, Pak Bim. Ketika bicara dengan beberapa kawan yang kemudian dia adalah aparatur gitu. Baik tadi seperti disampaikan Farid, ASN atau non ASN. Misalnya gini nih, Mas. Takut. Misalnya gini. Ini dia tidak bekerja. Dia tidak menggunakan fasilitas negara. Terus dia ikut kampanye. Ya. Apa yang salah gitu? Ya kan? Dari cuti contohnya. Iya, dia Hari libur, Bang. Hari libur gitu. Seandainya bukan hari libur, tapi ya maksudnya tidak di hari kerja lah ya, namanya hari libur kan. Boleh Sabtu Minggu kan dia bisa ini. Apa yang salah? Atau sudah di luar hari libur, di hari kerja, dia kerja sampai jam 5. After office hour gitu. After office hour. Apa yang salah di situ? Iya. Masuk akal juga, Pak Bim. Karena pejabat pun cuti boleh kan? Nggak perlu cuti sekarang, Pak. Nggak perlu cuti. Iya, nggak perlu Kalau cuti kalau sekarang. nggak cuti boleh, kenapa ASN nggak boleh yang itu yang Nggak perlu level-level cuti, di bawah? Iya, paham saya Pak Bim. Memang luar biasa ini. Dan tentunya selain dari tadi yang soal diskriminatif, peran dari aparatur untuk ikut berkontribusi juga, bukan cuma masyarakat, aparatur juga. Karena aparatur bagian dari masyarakat. Ya. Untuk mendorong agar proses demokrasi ini berjalan dengan jujur, dengan rahasia, jujur, dan adil ya Pak Bim. Itu menjadi penting. Karena tadi yang kita diskusikan sebelumnya Pak Bim, kalau demokrasi ini berkaitan erat dengan korupsi. Kalau demokrasi ada korupsi, korupsinya menjadi membabi buta lagi, menjadi parah. Dan tentunya kita berharap dengan proses yang benar, korupsi bisa ditekan. Dan sebaliknya, ketika kita ingin korupsi ini bisa ditekan, berarti kita harus mendorong agar proses demokrasi berjalan dengan baik dan jujur dan adil. Terima kasih Pak BW, Mas Farid. Dahsyat sekali diskusinya ini. Semoga bisa mencerahkan. Siap. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.